Yo yo yo, selamat datang di channel Berdasarkan Pengalaman episode 1 podcast bersama orang pintar di sekitar kita. Kali ini saya dengan Pak Slamet Riyadi, pria asal Cepu berumur 42 tahun yang dikenal orang-orang adalah orang pintar, saya katakan seperti itu. Menyembuhkan orang, menjadi salah satu penglaris usaha, atau bahkan sampai adu ilmu dengan orang yang pintar juga. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santuy nih hari ini dengan Pak Slamet. Gimana Pak Slamet kesibukannya sekarang? Alhamdulillah ya tetap dibantu orang, olahraga, sepak bola, kerja, ya bermasyarakat. Oke, jadi yang kita tahu Pak Slamet ini adalah orang bilangnya adalah orang pintar, suka nyembuhin orang berbagai penyakit dari yang kalangan bawah sampai kalangan orang-orang ternama. Pernah cari Pak Slamet untuk mendapatkan bantuan ya? Insya Allah. Amin. Nah, kita akan tanya-tanya nih dari awal sampai sekarang Pak Slamet itu gimana aja? Yang pertama adalah pertama kali Pak Slamet sadar akan kemampuan Pak Slamet, oh ternyata saya punya ilmu. Nah, itu pertama kali sadarnya gimana Pak? Dari kakek saya yang ada di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ternyata almarhum ibu saya itu setiap kali doa selalu minta, ya Allah mudah-mudahan ada izin Allah adalah anak-anak saya yang murun dari kakeknya, yang dimana kakeknya berbuat terbaik buat masyarakat umum, yang ikhlas. Dia bilang, ibumu tuh ingin salah satu anaknya yang pinter, kok belalah yang kamu yang bisa saja kamu, ternyata saya ada bakat. Dan di tahun 2006 itulah mulai muncul, tapi munculnya juga saya nggak sadar dengan sendirinya tanpa saya belajar. Berarti turun-temurun dari kakek ya, Dari kakek. Berarti kakek Pak Slamet itu ini adalah orang pintar ya katakan seperti Ya, sekitar tahun, ya pokoknya tahun 70-an, 60-an, 60 sampai 80-an. Nah, lalu respon Pak Slamet sendiri nih pas pertama kali, oh saya punya ilmu lebih nih kayaknya. Apakah senang atau malah takut? Ya kalau dibilang senang ya senang karena bisa menolong orang, membantu orang. Dibilang takut ya kenapa harus takut, memang udah jalan seperti ini ya kita nikmatin aja lah dari yang kuasa. Kalau memang itu ridho Allah, ridho orang tua ibu khususnya, ya kenapa nggak dijalani, toh tujuannya positif untuk bantu orang. Nah, berarti itu kaitannya dengan membuka mata batin. Enggak, itu ibaratnya dengan sendirinya saya iseng-iseng aja. Ada adik sepupu saya, anaknya sama nangis setelah dia ziarah ke makam. Baru umur berapa bulan nangis. Ya iseng itu saya coba bantu gimana caranya. Saya ngambil air di gelas pas lebaran itu. Saya bacain doa, bismillah, syahadat, bismillah, ya Allah, minta anak ini berhenti dari segala nangisnya. Kok dalam waktu 3 menit atau 5 menit itu langsung berhenti naksanya. Itu ada potensi kok bisa. Kalau kita yang makhluk halus berarti Pak Slamet bisa lihat dong makhluk halus. Nah itu Pak, kalau melihat itu nggak bisa. Itu terkadang nih biasanya kalau saya nih lagi di dapur sendirian terus tiba-tiba kayak itu di dalam ruangan tiba-tiba kayak ada angin masuk tuh kayak ada orang, padahal nggak ada orang. Yeah. Apakah itu salah satu ciri adanya makhluk? Itu adalah ada proyek. Pak Slamet dari awal ya nggak sadar, terus sadar punya ilmu ini, terus dicoba sama anak sepupu tadi ya. Lalu Pak Slamet juga nolong, berangsur-angsur nolong orang. Nah, apakah ada ilmu yang Pak Slamet asah terus? Ya ngasanya saya cuma silaturahim ke guru saya, orang tua angkat saya yang ada di Bekasi. Silaturahim sama ke kakek saya yang ada di Depok, Sumur Tujuh. Ya kalau di luar sana banyak orang pintar, wah saya punya ilmu nih. Saya akan menambah ilmu saya dengan cara naik gunung sendirian atau ke laut selatan nyari keris atau apa-apa. Apa Pak Slamet juga melakukan tindakan seperti itu? Wah saya enggak mau seperti itu. Ya kita kan tujuannya ada dua, Allah dan Muhammad, itu aja. Kita dengan tawazul, zikir, sholat, ibadah, berdoa, sedekah, berbuat baik, itu sudah menambah ilmu yang kita miliki. Berarti ya selain penyembuhan, Pak Slamet itu gunakan ilmu ini untuk ada misalkan menyerang orang atau mengembangkan diri sendiri? Ya ada, kalau saya ada beberapa ya. Yang satu kalau diminta tolong ya kita tolong. Intinya kalau kamu minta tolong saya akan membentengi apa yang ada di dalam diri kamu, bahkan yang mempuncakkan arwahnya. Dan jangan
nggak mau, itu beda lain. Kenapa? Biar urusan Allah adalah karena hukum Allah lebih kejam daripada hukum manusia. Karena hukum manusia sesaat itu bisa mati, tapi kalau hukum Allah itu sampai akhir zaman, azabnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Berarti Pak Selamat itu membantu orang, tapi kalau misalkan orang itu punya dendam dan minta bantuan Pak Selamat buat mencelakai orang itu, Pak Selamat nggak bantu. Aku nggak mau. Jadi Pak Selamat sempat bercakap bahwa Pak Selamat akan melindungi, saya tanggap klien ya atau pasien, walaupun Pak Selamat harus kehilangan nyawa, teman-teman bilang. Berarti Pak Selamat sudah siap dengan resiko kalau adu ilmu kalah? Insya Allah, memang siap aja karena apa? Yakin karena Allah, yakin karena Muhammad, itu pegangan saya. Dan itu ya berpikir positif aja. Manusia itu yang paling sakti dan adalah jadi diri. Terus kedua, yakin karena Allah. Yakin karena Allah itu juga pertama bisa. Terus doa restu dari ibu. Dan ketiga adalah kita yakin dengan kemampuan diri sendiri. Insya Allah nggak bisa ditakuti kalau kita ada 3 hal itu. Yakin karena Allah, doa dari ibu khususnya atau bapak, dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Susah ditakuti dan kita berpikir positif. Jangan mudah cemberut. Kita bawa enjoy, hidup santai. Itu yang susah ditembus sama orang. Iya, udah niat, udah berjuang itu pasti itu jadi kekuatan kita ya. Iya. Nah, itu teman-teman banyak juga yang tadi Pak Selamat bilang berpikir positif itu sebenarnya sangat berguna ya. Iya. Kita ngerasain badannya mulai lemas, mulai sakit, makanya ciri-ciri mau sakit demam nih. Nah, Kita berpikir positif, wah misalnya akan sakit, iya. sembuh pasti sembuh gitu biasanya kan. Iya. Oke Pak Selamat, kita kembali ke Pak Selamat ini untuk saya nanya ya, apakah bisa menyampaikan orang? Kalau dibilang menyantet, saya belum pernah ya. Selama ini saya belum pernah untuk ngerjain orang seperti itu ya. Oke, kalau selain santet, pelet, Pak Selamat pernah melakukan pelet? Pelet juga belum pernah. Oh, rukiah, rukiah menyembuhkan orang pernah Pak Selamat? Kalau rupiah Sering. Cuma ya itu metodenya kita pakai air kelapa hijau. Oh, air kelapa hijau. Kita Bisa nyembuhin dan jatuh ya? Iya, kita minumin kalau dia udah berontak dalam baru kita bersihkan. Baik-baik, kamu dari siapa, kamu dari mana, kiriman dari mana. Kalau kamu bagus ya udah lepasin karena bukan ranah kamu, karena itu kita Allah yang untuk berbuat baik. Tapi kalau di dalamnya masih ngaco ya apa boleh buat, kita bakar. Yang dibakar bukan orangnya, apa yang ada di dalam tubuhnya. Dengan cara? Doa dengan mencapunya dari para leluhur saya yang sudah diwariskan. Rukiah ini sebenarnya kan di luar sudah marak terjadi ya. Marak banget. Dan di YouTube ada, di televisi ada, salah satunya juga mungkin yang orang pintar yang terkenal melakukan rukiah adalah Ibu Nisi. Yang mungkin beberapa waktu lalu ramai sekali. Nah, Ibu Nisi juga melakukan tindakan rukiah kan. Nah, maupun Ibu Nisi ataupun orang-orang lain di luar sana melakukan rukiah dengan cara sama seperti Pak Selamat tadi katakan, dan biasanya keluar dari mulut si pasien itu adalah muntah. Kadang malah saya pernah lihat ada paku kayak gitu. Itu bisa ada di dalam diri mereka ya berarti? Ada. Kan goib. Tiba-tiba paku keluar dari mulut, darah gitu. Ya dengan dibacakan melarang tertentu. Iya. Dan berarti Pak Selamat juga mungkin pernah menemukan pasien yang sampai seperti itu ngeluarin barang-barang? Ada yang ngeluarin. Cuma ya tetap saya nggak mau nunjukin ke barang itu ke pasien karena nanti pasien ini larinya akan dendam, sakitan pidana. Tetap kalau dia minta ya buru-buru kita ambil, kita umpetin. Nah, kalau ilmu seperti ini pasti banyak saingannya juga ya. Di luar sana pasti mungkin puluhan atau ratusan orang yang seperti Pak Selamat ini ya. Nah, pernah nggak sih Pak Selamat punya pasien ini diserang sama kita katakan dukun lah gitu. Mas Selamat melindungi si pasien ini sampai adu ilmu. Sering adu ilmu. Seperti apa adu ilmunya kita? Ya mereka nyerang lewat bola api, bola segala macam. Bola api itu balas mati. Ya bola api di atas rumah segala macam. Ya kita masa berdoa aja lah. Ya, alhamdulillah selama ini fine-fine aja. Insya Allah kita belum bisa nembus dan alhamdulillah kalau memang dia baik ya ajak komunikasi, kalau nggak baik ya apa boleh buat. Ayo balik kumpul. Siapa yang berbuat
jelek ke saya kan balik dengan sendiri tanpa saya balikin. Karena apa? Niat saya memang nggak mau ribut. Tapi kalau diajak ribut ya monggo kerso, siap aja. Pernah sampai terluka mungkin secara fisik? Alhamdulillah belum. Ya masih segar bugar, sehat, masih bisa main bola, masih bisa ketawa-tawa, masih bisa berkumpul di majelis, bisa kerja dengan baik, segala macamnya kita ikutin aja. Yang penting kita ridho Allah aja, ridho orang tua juga yakin menjadi sendiri. Berarti sudah berapa tahun Pak Slamet dari awal punya ilmu ini sampai sekarang? Kalau mulai bisa itu kita tahun 2006 sampai 2006. sekarang. Ya, kita nggak mau untuk ngebar-ngebarkan enggak. Orang minta tolong datang langsung. Ini sudah 14 tahun lah. 14 tahun. Nah, Pak Slamet ini udah 14 tahun berarti banyak banget orang yang tahu tentang Pak Slamet kan. Nah, apakah Pak Slamet sendiri nggak membuka khusus itu kayak di rumah dikasih kontak sama Triadi bisa ngomong dan lain-lain? Oh, saya nggak berani seperti itu. Biarin aja dari mulut ke mulut. Karena apa? Lebih baik bunga wanginya kemana-mana tanpa orang tahu. Kenapa? Kalau kita buka nanti suatu saat kalau kita meninggal akan ditanya sama Allah. Kamu dikasih ilmu buat apa? Buat nolong apa buat nyari duit? Nah, kalau saya tetap saya bantu. Tapi kalau udah berat ya udah pakainya saya pakai sedekah umur, bukan pakai mahal. Kenapa? Sedekah umur itu berat 10.000 dikalikan umurnya. Nanti kita larut penyakitnya dengan cara kita bikin air tidak tawasul. Duitnya buat apa? Buat nanti anak yatim piatu yang membutuhkan atau nanti sumbang masjid. Dan kalau saya mau berarti nggak perlu datang ke rumah, nggak usah itu aja. Kenapa? Kasihan kalau datang ke rumah, biaya lagi ini lagi lah. Itu nanti cuma bisa kok. Zaman modern, kita harus modern, kita berpikir positif. Kenapa? Allah ngasih kelebihan apa? Berupa akalan pikiran. Pakai handphone itu bisa, kenapa enggak? Oke. Karena enggak bayar. Betul. Ini zaman semakin canggih dan kita pun semakin canggih juga. Iya, dengan handphone bisa kok. Namanya bisa online juga sekarang. Online, betul. Jadi Pak Slamet bisa membantu, nggak ada khusus kalangan atas yang saya bantu apa? Enggak. Semua orang bisa. Semua orang yang jalan bisa. Yang penting walaupun saya dimintain apapun, dibayar apapun sebesar apapun, kalau saya nggak bergerak, saya nggak mau. Nah tadi Pak Slamet tadi bicara punya istri. Istri Pak Slamet ini juga apakah mempunyai ilmu yang sama kayak Pak Slamet? Ya dari lahir ada. Dari lahir? Dari lahir sama-sama dari lahir. Bahkan ibaratnya mungkin dia lebih tahu ke depan seperti itu. Mohon maaf Pak Slamet nih, apakah Pak Slamet punya penerus? Kalau penerus sih ada, cuma kita masih melihat dari itu yang ada bakat itu yang ada keponakan saya punya bakat yang dekat sama saya. Orang biasa misalkan saya nih nggak tahu apa-apa, Pak Slamet mewarisin ilmunya, apakah bisa saya akan mempunyai ilmu yang sama? Tergantung orang yang tersebut. Kenapa? Saya ngasih orang nggak sembarangan. Kenapa? Takut buat nanti yang nggak baik. Bertanya atau Pak Slamet memberikan tips kepada para penonton gimana agar diri kita itu selalu aman dari sihir-sihir yang hitam, pelet, santet atau begitu atau sejenisnya, gimana cara kita agar selalu selamat atau kebal dalam menangani serangan itu? Sholat 5 waktu tepat, ibadah, sholawat, itu kuncinya. Bawa enjoy, bawa senang, bawa olahraga, bawa silaturahmi mana-mana. Itu susah. Orang kalau kita banyak ketawa, ibaratnya maaf aja ya nggak terbagilah. Kita seneng, bawa enjoy segala macam, ibadah, sholat. Insya Allah itu gak bakalan kena. Karena apa? Karena orang menyantet yang ahli ibadah, ahli sholawat, banyak senyum, banyak bercanda, itu susah tembus. Nah, teman-teman alumniku mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada pesan untuk para penonton Pak Slamet? Ya, seperti umat Muhammad Rasulullah SAW, ibadah, sholat, sholawatan, yang sedekah, terus berpikir positif, itu kuncinya untuk hidup. Kenapa? Dengan seperti itu, insya Allah hidup kita akan nyaman, aman, tenang. Ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran atau mau tanya-tanya tentang ilmu yang Pak Slamet miliki atau mau tanya-tanya tentang apapun itu, bisa kalian komen di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan videonya, klik suka, ataupun Anda tidak suka, boleh klik tidak suka.
Jangan lupa tetap untuk subscribe YouTube kita. Ini adalah podcast pertama jadi Pak Umi kalau masih kik. Oke, nanti mungkin nomor Pak Samad akan kita cantumkan di deskripsi. Boleh. Kepada penonton yang ingin butuh bantuan misalkan ya. Baik, oke. Sampai jumpa di channel Berdasarkan Pengalaman. Enjoy. Nanti Pak Samad, terima kasih. Dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng. Oh iya, teman-temannya juga disuruh ya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tanda lonceng.